Hari ini Ustadz Alfian masih di Solo, insya Allah masih di Solo gitu. Tempo hari telepon, guru kangen, aku kangen gitu. Mohon maaf beliau kalau manggil saya guru gitu. Guru, aku kangen sama. Jadi saya bisa nangis karena dia. Mohon maaf agak keluar sebentar ya. Ada 7 orang yang akan dilindungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan. Kapan itu? Pada hari kiamat. Ketika matahari itu disebutkan di dalam hadis itu hanya milan, 1 mil. Kemudian ada sahabat yang bertanya, amasafatun fil ardi, apakah mil itu berarti 1 jarak di bumi ini gitu. Atau ma tuktahalu bihil ain, hadisnya mengatakan begitu. Atau mil yang dimaksudkan adalah potlot untuk apa? Untuk celak, untuk membuat celak pada mata. Ini bapak-bapak tidak tahu Pak, tidak pernah tahu. Ada potlot yang untuk celaan, tahu tidak? Tahu ya. Baik. Kalau Taufik Hartono besok malam Selasa yang akan datang, saya pakai celak gimana? Monggo ya, monggo. Oke. Ya. Kenapa? Loh, Rasulullah itu celaan. Celak itu bisa menjernihkan pandangan. Loh. Maka jangan menista kalau ada ibu-ibu yang pakai celak. Itu matanya akan sehat dengan celak. Nah, celak itu panjangnya seberapa? Panjangnya sekian ini. Potlot yang untuk celaan itu. Paling ya sekian ini. Nah, yang dimaksudkan mil itu apa? Rasulullah menyebutkan bahwa matahari tudna asyamsu ilal khalqi. Besok matahari itu akan didekatkan kepada seluruh makhluk. Berapa jaraknya? Milan, 1 mil. Kemudian ditanya, wahai Rasul, itu yang dimaksudkan mil itu yang mana? Mil yang jarak di bumi ini berapa? 1 mil 1,3 ya, 1,3, 1 kilo,3 kilometer, hampir 1,5 itu 1 mil. Atau potlot yang untuk celaan itu. Nah, di sini kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, sudahlah, yang penting besok matahari itu sangat dekat, sehingga nanti di antara kalian itu nanti ada yang mandi keringatnya banyak. Seberapa banyak tergantung pada amalnya. Ada yang keringatnya itu godres keluar itu sampai menutup mata kaki. Ada yang sampai dengan lutut. Yang lebih amburadul lagi amalnya itu nanti sampai bangkean. Apa bangkean, Pak? Pinggang gitu kan. Ya. Sampai ada juga yang kesilep. Sampai Rasulullah di dalam hadis itu dikatakan wa asyara ila fihi. Dan Rasulullah memberikan isyarat sampai batas mulut. Terbayang tidak panasnya akan seperti apa? Maaf ibu bapak yang sudah pernah ke Tanah Suci ya. Ini maaf ini Mas Pram pernah merasakan paling panas berapa? Di Mekah. Berapa? 36 masih nggak panas. 45. Ada ibu pernah Mbak Ani 45 ya. Mbak Ani 45 tapi Mas Pram cuma 36 gitu. Berarti nggak kompak dulu kok ketika di sana. Mesti melaku dewe-dewe gitu ya. Saya pernah merasakan 56. Pada panas 56 itu saya tidak mandi. Tidak bisa mandi. Kenapa? Panas, Pak. Air itu umum. Air itu panas.
Mau mandi dari mana? Padahal jarak matahari ke bumi ini 150 juta kilometer, 150 juta kilometer jaraknya itu. Lah, sekarang jarak 1 jengkal itu mbok bayangke njur arep kaya ngopo. Oleh karena itu singkat saja, ini sebenarnya saya enggak masuk di kajian ini. Saya kepengin kajian ini nanti di lain kesempatan. Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7, Pak. Ada 7 orang yang Allah akan berikan perlindungan di hari yang tidak ada perlindungan lagi. 1. Al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini mesti muncul dari masjid, Pak. Contohnya siapa? Contohnya Rasulullah. Kemudian berikutnya siapa? Berikutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Berikutnya siapa? Berikutnya adalah Umar bin Khattab. Berikutnya siapa? Berikutnya adalah Utsman bin Affan. Ada yang berani bertaruh bahwa ketiga sahabat ini tidak pernah ke masjid? Ini orang masjidan semua. Yang keempat, Sayyidina Ali. Ini pemimpin adil. Yang berikutnya lagi Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, itu cucu dari Umar bin Khattab. Jadi hampir tidak ada Pak pemimpin adil yang tidak lahir dari masjid. Pak Anies masjidnya di mana? Di Sunda Kelapa. Jadi orang-orang masjid. 1, ya. 2. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Ada anak muda akan tetapi dia bertumbuh di dalam beribadah kepada Allah. Ini masjid bukan? Anak muda yang bertumbuh di mana tumbuhnya? Di masjid, Pak. Saya tidak tahu ini panjenengan kalau saya bocori seperti ini kira-kira mau bayar berapa? Ini tak bocorkan ini. Nek mung Pajero lewat. Pajero lewat. Expander lewat. Ya. Innova lewat. Akan mendapatkan perlindungan langsung dari Allah. Siapa? 1. Al-imamul adil. 2. Anak muda. Anak muda yang bertumbuh di dalam beribadah kepada Allah. Kalau ada anak muda kok tukang ibadah, Masya Allah. Nek sudah tua, sudah over 60, ya kan? Seperti saya ini kan sudah sweet. Umur saya sudah sweet, over sweet, sweetan. Ya kalau sudah over sweetan kok rodo genah ngibadahi lumayan apik niku. Ayo le do tahajud. Lah nggih lah mbah niku ora iso turu. Jadi kalau sudah tua itu sudah nggak bisa tidur. Sudah diberi fasilitas oleh Allah untuk bisa bangun malam. Jadi bangunnya malam bukan untuk bal-balan. Mbak. Anak muda yang tumbuh di dalam apa? Ibadah kepada Allah. 2. 3. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya itu kemantil-mantil gandul di masjid. Mu'allaq itu artinya tergantung di masjid. Mohon maaf, sekarang ini sudah tidak ada alasan nuwun sewu ini. Bagi yang punya kendaraan pribadi kok enggak sholat di masjid itu sekarang enggak. Safar gitu ya kan, misalnya kan safar. Boleh enggak dijamak? Boleh gitu kan. Tapi ketika sampai mundilan zuhur, bagaimana? Sudahlah parkir sebentar, salat. Jadi ketika sebelum safar melakukan safar itu perencanaan pertamanya di mana? Iki engko salat ning kene. Iki engko salat ning kene. Gitu, Pak. Enggak biasanya kalau orang mau berjalan jauh itu biasanya yang di sini diinget-inget itu apa? Rumah makan Duta Ngawi. Ngerti, Pak?
Itu rumah makan yang paling sip itu di Ngawi. Atau soto kuali Armasta. Itu punyanya orang Temanggung itu, Pak. Rumahnya Kidul Masjid itu. Masya Allah. Di mana-mana ada. Pokoknya kalau ada soto kuali Armasta itu berarti punya Cah Temanggung itu Kidul Masjid. Oke. Jangan makannya yang diprogram. Sholatnya mau di mana? Orang yang mau seperti ini, berkomitmen seperti ini, kelak di hadapan Allah, di hari kiamat besok, itu akan ditutup. 3 ya, 4. Warajulani tahabba fillahi tajamma'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Saya bisa nangis karena Ustadz Alfian Tanjung. Saya nggak tahu dia terhadap saya. Siang tadi satu lagi wafat, guru kita, Kiai Haji Ustadz Subhan Keranggan. Ini habis ini nanti saya harus takziah. Maaf, ini saya dari Jogja, Pak ya. Saya dari Jogja, jadi saya masih harus ke Keranggan ini nanti. Hari Jumat kemarin saya nyolati Ustadz Zain, Kiai Haji Zainal Mustafa Idris. Berkali-kali beliau mengatakan, inna nahnu kaifiyah la kamiyah. Kami ini mengejar kualitas, bukan kuantitas. Ini terkenal sekali nih Mas Zen. Jadi bisa nangis kenapa? Karena Allah. Kita ketemu itu kenapa? Kita ketemu itu karena Allah. Kita saling menyayangi seperti ini. Itu bukan karena materi, tetapi karena Allah. Kula kepanggih kalian jenengan niku rasane wis kaya arep tak sikep-sikep po. Mergane napa? Kula ngerti nek jenengan teng mriki niki krana Allah. Yang bersaudara karena Allah. Ini sudah 4 ya. Jadi rajula ini 2 laki-laki, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Ini Masya Allah, ini besok akan dialing-alingi oleh Allah Ta'ala. Ini maaf, ini saya keluar konteks karena gara-gara ingat Ustadz Alfian ya, Ustadz Alfian Tanjung. Baik, ini sudah berapa tadi? 4 atau 5? Tenan nih? Oh tenan, oke. Yang kelima, warajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Ada laki-laki ini yang diajak perempuan. Yang ngajak siapa? Perempuan. Diajak apa? Saya mau ngomong kok nggak enak ya. Yang ngajak ini zatu mansibin, punya kedudukan, wajah malin, cantik. Setiap tanggal 1 tanda tangan 16 juta. Tanggal 5 tanda tangan lagi 59 juta. Ini saya ngomong begini nih, Anda tahu nggak sih? Nggak tahu. Ya sudahlah, kita ambil contoh yang lain. Rodo susah ya. Susah. Lah wong yang umur kolonial gini pikirannya milenial, sing cah-cah milenial gitu pikirannya kolonial. Baik. Ada wanita yang ngajak berzina. Tidak ada orang, tidak ada saksi mata yang lain. Didatangi, cantik, punya jabatan.
kok bisa mengatakan inni akhafullah? Ora mbak, ora. Aku wedi nang Allah. Aku takut sama Allah. Ini pernah dicoba didatangi gitu belum? Jangan. Lah imannya ra kuat ya, jangan ya. Jangan ya, mudah-mudahan jangan ya, itu ujian. Tapi ada yang seperti itu, sudah mapan gelem dijeki ora ana wong weruh, tapi laki-laki tadi mengatakan inni akhafullah. Itu jaminannya apa? Bakal dinaungi oleh Allah Ta'ala. Koyo-koyo disikep oleh Allah Ta'ala. Sudah 5 ya? 6. Wa rajulun tasaddaqa wa akhfa. Ada seseorang yang bersedekah akan tetapi disembunyikan. Sedekahnya itu disembunyikan. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Sampai dengan tangan kirinya itu tidak tahu kalau tangan kanannya ini melakukan sedekah. Kalau sekarang di selfie enggak? Oh selfie. Di foto enggak kalau sekarang? Di foto. Terus di share enggak? Di share. Wah. Terus didoakan gitu. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka ala ma abqaita wa ja'alallahu laka tahuru. Nah, kemudian pasukan segrup itu amin 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 amin. Amin. Itu Pak ya. Jadi orang yang bersedekah dengan ikhlas itu kelak akan diamping-ampingi oleh Allah Ta'ala. Silahkan nanti kita pilih yang mana. Kalau yang tidak bayar yang terakhir, yang ketujuh, warajulun zakarallaha khaliyan hatta fadat ainahu. Ada orang yang sendirian mengingat Allah sampai dengan deleweran, ini air matanya itu deleweran. Mergane napa? Mergane lek kelingan dosa-dosane sing biyen-biyen. Ya Allah, kaya ngoten kok kula lakoni biyen. Nangis, Pak. Orang yang bisa seperti ini diterima taubatnya oleh Allah. Allah akan terima taubatnya. Bukan hanya itu, akan dilindungi oleh Allah Ta'ala besok. Yauma la dzilla illa dzilluh. Janjane mboten aja ngaji niki. Mboten napa-napa nggih. Niki ngaji napa mboten ngaten niki. Oh ngaji. Jadi ada 7 sekali lagi orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah. 1, al-imamul adilu. Bukan al-kiyayu al-adilu. Bukan al-ustadu al-adilu. Bukan. Saya pernah bertemu Pak Edi di Sumatera Utara, Pak. Gubernur top. Beliau membuat perda. Perdanya apa? Semua yang PNS Muslim diwajibkan sholat di masjid. Pakai perda. Itu kalau ustadz, kalau kiai nggak dilakoni, Pak, nggak dijalani. Tapi kalau pakai perda jalan semua. Itu kenapa disebut pemimpin yang adil. Ini di samping-sampingnya Mas Anies Baswedan ini nggak ada yang kaya. Yang dekat sama Pak Anies ini nggak kaya sekarang ini, Pak. Yang dekat sama gubernur sekarang nggak bisa kaya. Tapi mereka suka rela dekat sama Anies. Hebat, Pak. Hebat. Ini pemimpin yang adil. Jadi pemimpin adil, anak muda yang beribadah, suka beribadah kepada Allah. Ini semua orang masjidan. Kemudian orang yang tergantung hatinya ada di masjid. Kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Kemudian orang yang diajak berzina.
Gratis nopo bayar? Gratis. Sukarela. Belakang pendopo Temanggung. Ini sekarang kalau malam, utamanya malam Ahad, itu untuk transaksi, Bu. Ada dokter datang ke rumah. 18 tahun itu sudah sifilis, kena raja singa, penyakit raja singa. Ora mudeng meneh. Ketika ditanya lawan mainnya berapa tahun? 23 tahun. Anak mana? Nggak pakai mic. Ada. Itu bayar. Nah ini ditawani orang bayar, Pak. Tur ayu punya kedudukan luar biasa. Ini akhafullah. Yang berikutnya orang yang bersedekah secara ikhlas, sembunyi-sembunyi. Kemudian yang terakhir adalah orang yang bertaubat. Bertaubat kepada Allah, masuk ke masjid, gitu kan? Masuk ke masjid, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah, membaca zikir, membaca doa, fafadat ainahu, kemudian bercucuran air matanya. Ini orang-orang yang akan mendapatkan apa? Perlindungan. Perlindungan apa? Perlindungan dari Allah di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Ibu dan Bapak sekalian, ini meskipun saya meleset ini ya, tidak seperti yang saya siapkan, tapi ya insyaallah manfaat. Kira-kira kita mau pilih yang mana, Pak? Ibu-ibu mau pilih yang mana? Bapak-bapak pilih yang mana? Mau yang sedekah boleh, ya kan? Nah, mau dibuat program, yuk tahajudan yuk, bareng yuk, kapan yuk, gitu kan? Al-Amin, gitu kan? Ya, berangkatnya habis Isya, kemudian kajian dulu sebentar, ya kan? Kemudian nanti tidur sebentar. Nah, kemudian jam 2 nanti kita bangun, kita sholat bersama-sama. Ya, balapan nangis, gitu kan? Ya, itu prakteknya kan seperti itu, gitu kan? Sedekah, kemantil-mantil dengan masjid. Sudahlah, yang sudah, sing sudah lupakan, minta ampun kepada Allah. Kita masih mempunyai hari depan. Latar belakang itu tidak penting. Jadi latar belakang itu tidak penting. Yang penting latar depan. Bukan latar belakang. Latar belakang ngopo ora penting. Yang penting latar depan. Karena harapan itu ada di depan. Kita bisa ini mendapat 7 itu bisa 7 itu bisa. Jadi pemimpin rumah tangga yang adil, pemimpin RT yang adil, pemimpin masjid yang adil, ya. Pemimpin yang adil. Monggo Ibu Bapak sekalian, ini nanti kita dalami, dan dari 7-7-nya itu saya berkesimpulan bahwa mereka adalah orang-orang masjid. Hanya orang-orang masjid yang mereka bisa mendapatkan ini. Apalagi takmirnya. Wah, subhanallah. Apalagi takmirnya. Ini ada Mas Pram, ada Mbak Ani ini. Nanti kalau Kang Putri nanti dilamar orang, yang satu itu datangnya pakai Pajero, ya, Pajero itu. Tapi agamanya ora pati apik. Yang satu tukang azan, tapi orang dia opo-opo. Ndi Mas, sing arep mbok tampa. Aja muni sing tukang azan ning duwe Pajero. Ya, Pak. Jadi maaf, saya punya pengalaman lah, punya mantu sudah berapa kali. Wes, yang penting apa kalau saya? Yang penting agamanya. Anu piye kuwi entuk pirang Qur'ane entuk pira? Penang sal 17. Wes, masuklah. Masuk. Subuhane ning di teng masjid. Masjid mundi teng mriko, wes. Itu tes-tesan saya itu begitu.
golek mantu itu satu salate kepiye, Qur'ane kepiye, sudah. Yang lain-lain itu sudah. Ora-orane ora mangan. Jadi itu tadi 7 orang, silakan nanti kita mendaftar ya. Kita mendaftar, kita mau masuk di salah satu dari yang 7. Syukur kalau 7-7-nya. Ini nanti kita bisa dapatkan. Demikian Ibu Bapak sekalian.